Oke, selamat malam kepada kita semua. Saya ingin adu-adukan kita yang hadir malam ini dalam misbah doa. Setiap hari Selasa kita beri masa yang ada, yaitu 1 jam ini untuk kita sama-sama berdoa. Oke. Jadi memang saya tahu kita sibuk, kita banyak tugasan-tugasan yang perlu dibuat. Jadi marilah kita berusaha untuk hadir, memberikan masa ruang kita untuk berdoa bersama-sama dengan teman-teman seiman. Oke. Alright, saya adu-adukan yang juga menonton melalui YouTube nanti, selamat datang. Dan ketika kita berdoa, saya percaya Tuhan juga ada hadir bersama-sama dengan kita. Oke, karena doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Oke. Jadi sebagai sebuah gereja, sebagai satu badan tubuh Kristus, ketika kita bersatu, maka kita akan melihat perkara-perkara yang indah dalam hidup kita. Oke. Janganlah kita jemu-jemu berdoa, tapi tetaplah berdoa. Oke. Surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bersukacitalah senantiasa, berdoalah kerap, kata dia. Jadi ini juga yang harus menjadi teladan bagi kita. Bersukacita selalu. Dalam masa sama kita kekalkan kehidupan yang berdoa. Artinya kehidupan yang ingin selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Okay. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita doa. Kami naikkan syukur kami Tuhan kepadamu pada malam ini. Kesempatan, peluang yang indah kami dapat bergabung bersama-sama dalam platform ini. Kami bersyukur Tuhan, walaupun kami tidak dapat menjangkau satu dengan yang lain melalui kehadiran kami, tetapi kami percaya dengan adanya platform ini kami dapat bersama-sama bersatu, meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan bersatu dalam doa kami. Tuhan, terima kasih. Oleh karena jemaat-Mu yang setia, yang tetap ingin datang berdoa. Kiranya Tuhan dalam permohonan mereka sebelum ini, dan pada hari ini, dan yang akan datang, Engkau Tuhan yang mendengar dan memberkati doa-doa mereka. Haleluya, biar setiap kami akan tetap bertekun dalam doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan sesi-sesi yang akan berlangsung pada malam ini, ya Tuhan, apapun yang kami buat, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sin, Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes to new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar.
Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, what a Savior, isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Bury a cross as you wait for the crown. Tell the world of the treasure you found. Haleluya. Ya, saya harap kita dapat menghayati seni kata ataupun lagu yang sudah dikumandangkan tadi. Memang indah. Hanya di altar Tuhan kita ada mengalami damai. Hanya di altar Tuhan ada pengan. Nah, sebelum kita doa, saya ingin membawa kita melihat satu teks firman Tuhan daripada Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 4 ayat Imam Maha Besar. Ibrani pasal 4 ayat 14, 15, dan 16. Tajuk yang lain disebut di situ adalah Imam Maha Besar. Kristus sebagai imam. 14 berkata begini. Memandangkan kita mempunyai imam besar yang agung yang telah melalui surga, yaitu Yesus anak Allah, marilah kita berpegang teguh pada pengakuan kita. 15. Kita tidaklah mempunyai imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan kita. Sebaliknya dalam segala perkara ataupun segala hal, dia telah menghadapi godaan seperti yang kita hadapi. Tetapi dia tidak melakukan dosa. Jadi ini adalah kemanusiaan Yesus. Kemanusiaan Yesus, the humanity of Christ, dan juga the priesthood of Christ, keimamatan Kristus. Dia adalah imam besar ataupun imam yang agung yang telah melalui surga, katanya. Ada dua karakteristik Kristus di situ. Dia sebagai imam dan dalam masa yang sama dia juga manusia. Dia telah menghadapi godaan-godaan yang banyak. Godaan-godaan yang besar, tetapi dia tidak melakukan dosa. Ayat yang ke-16. Oleh itu, setelah kita mengerti siapa Tuhan kita, siapa Kristus kita, yaitu dia adalah imam besar yang maha agung, dan dia adalah manusia juga, 100% manusia, 100% Allah, dan di situ disebut dia adalah manusia, tapi dia tidak melakukan dosa, walaupun godaan banyak.
ditimpakan ke atas dia, tapi dia tidak melakukan dosa. Jadi setelah kita mengetahui siapa Kristus kita, maka ini memberi kita keberanian. Oke, dikatakan 16, oleh itu marilah kita tampil dengan berani. Katakan sama-sama, tampil dengan berani. Oke. Marilah kita sama-sama tampil dengan berani ke takhta kasih karunia. Artinya tampil dengan berani kepada Kristus yang adalah kasih karunia itu. Supaya kita mendapat belas kasihan dan kasih karunia untuk menolong kita ketika kita memerlukan. Saudara-saudari, di tangan saya ini ada handphone, ada satu gadget, satu device yang begitu canggih. Okay. Dengan mudah saja kita mencapai gadget ini, handphone ini, untuk menghubungi kawan-kawan kita, untuk menghubungi orang-orang yang kita perlukan. Kalau kita sedih, kalau kita dalam keadaan yang bersuka cita, ketika kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa, kita akan mencapai benda itu, telepon itu. Lalu calling, lalu message, lalu WhatsApp, lalu voice call, ataupun video call dengan orang-orang yang kita ingin kontak. Okay. Nah, berarti di zaman yang modern ini, seolah-olah kita ini terhubung, terkoneksi dengan siapa-siapa saja. Ya, boleh di mana-mana saja. Bila-bila masa saja. Tidak kira dia jauh, tidak kira dia dekat. Okay. Tadi saya ada jumpa satu pengarah di ROS. Jadi kami bincang-bincang. Jadi dia minta nomor telepon saya. Kenapa? Saya beritahu dia nanti apa-apa maklumat tolong email saya saja. Oh, tidak Pak. Kita pakai WhatsApp saja, kata dia. Untuk hantar-hantar email, hantar dokumen. Betapa email itu tidak diperlukan lagi. Walaupun itu satu komunikasi yang boleh dikira iktiraf, tapi WhatsApp juga menjadi satu komunikasi yang boleh dianggap canggih pada hari terakhir ini. Dengan cepat, kita tidak perlu membuka Gmail kita lagi, cari email-mail yang ada dalam itu, maka dengan cepat kita lihat, tinggal notification saja kita boleh tahu siapa yang mengirim maklumat kepada kita. Okay. Walaupun kecanggihan ada di sekitar kita, kita boleh terhubung dengan siapa-siapa saja, bila-bila masa saja. Kenyataannya kecanggihan device ataupun kecanggihan teknologi ataupun telekomunikasi pada hari terakhir ini tidak menjamin bahwa kita akan dapat terhubung dengan orang yang kita hubungi bila-bila masa saja. Tidak terjamin. Satu, mengapa saya katakan tidak terjamin? Karena boleh jadi signal kita berada di luar kawasan, signal kita tidak begitu kuat. Kita mau call tapi itu kurang. Okay, sehingga putus-putus. Kita tidak dapat menghubungi mereka. Okay. Seperti minggu lepas ketika saya menerima berita tentang pemergian bapak saya, adik saya call dari kampung. Jadi putus-putus. Jadi saya sangat-sangat khawatir apa yang dia mau cakapkan. Dia coba cari tempat-tempat yang baik, signal. Kemudian baru dapat. Ternyata dia berkata bahwa bapak saya sudah dipanggil Tuhan. Okay. Dengan kecanggihan yang ada, teknologi yang ada, telekomunikasi yang ada, tidak menjamin kita dapat berhubungan dengan orang-orang yang kita ingin kontak. Okay. Biar apapun, dimanapun keadaan-keadaan yang kita hadapi, boleh saja kita di luar kawasan, boleh menjadi penghalang kita. Nah, kita lihat dalam konteks doa, kalau zaman perjanjian lama,
hanya imam, para imam saja yang boleh masuk ke bait Allah, ke tempat Holy of Holy, tempat kudus yang paling kudus. Hanya imam yang maha besar, imam agung saja. Maka orang-orang lain tidak boleh masuk membawa persembahan mereka. Tetapi puji Tuhan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini, membuka tirai itu, maka kita dapat masuk ke bait Allah. Tanpa ada halangan-halangan. Nah, dalam konteks hari ini, doa sesungguhnya juga kita boleh anggap merupakan satu alat yang canggih, yang paling efektif daripada semua teknologi. Boleh saja kita tidak dapat call parent kita, kawan-kawan kita oleh karena signal tidak baik. Tetapi saudara, kita lihat bahwa doa itu kita boleh terus kepada Tuhan. Tidak ada halangan. Biar orang lain kata signal tidak bagus, jaringan net DG, Telekom, Nexus tidak bagus hari ini, selalu down, server down mungkin. Tetapi doa itu tidak pernah down dia punya server. Kita boleh datang kepada Tuhan bila-bila masa saja, di mana-mana saja. Ketika kita ingin mendapatkan pencerahan, ketika kita ingin mendapatkan bimbingan, ketika kita ingin mendapatkan kekuatan ataupun penghiburan dalam kesedihan kita, yang hanya kita perlukan adalah datang kepada Allah, datang kepada Yesus. 24 jam. Ini saya pakai bahasa pasar. 24 jam kita boleh datang kepada Tuhan. Bila-bila masa saja. Nah, kita melihat yang tadi 14 itu merupakan dia adalah imam besar yang agung. Yang melaluinya kita boleh masuk. Dan tidak hanya itu, dia juga telah menghadapi banyak godaan seperti kita. Tapi dia tidak melakukan dosa. Dalam hidup kita banyak cabaran-cabaran hidup. Cabaran-cabaran kehidupan. Tetapi mari kita ingat sekali lagi. Melalui doa, kita boleh datang terus kepada Tuhan. Orang pernah berkata dahulu, maka di masa musim Nokia itu famous top 10, top dulu. Nokia itu menjaringkan, menghubungkan manusia antara manusia. Tetapi doa menghubungkan kita dengan Tuhan. Amin. Jadi oleh itu ayat 16 berkata, marilah kita tampil dengan berani. Artinya marilah kita dengan bila-bila masa saja datang kepada Tuhan. Mohon kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berkata-kata kepada Tuhan. Sehingga kita mendapatkan belas kasihan dan kasih karunia-Nya atas hidup kita ketika kita memerlukan. Mari kita datang kepada Tuhan, apapun keadaan yang kita hadapi, datang dengan berani. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita tunduk kepala kita doa. Kami minta syukur hari ini, karena kami memiliki Allah, Tuhan, Imam Maha Besar, Yesus Kristus, yang telah membuka tirai di bait Allah bagi kami. Supaya kami sebagai anak-anak Tuhan dapat akses terus kepada Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Kami berdoa dimanapun kami berada hari ini. Biarlah kami mempunyai hati yang ingin terus berkomunikasi. Hati yang hidup yang terus terhubung, sentiasa terhubung dengan Tuhan. Dalam apapun keadaan kami. Terima kasih Bapak. Biar firman Tuhan ini kami dengar dan kami perhatikan dan jalani dalam hidup kami. Supaya kami terus terkoneksi dengan Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom semua. Mari kita terus ke perkara doa yang pertama, yaitu berkarya bagi Tuhan. Kehidupan adalah anugerah Allah bagi manusia dan juga bagi gerejanya.
Hidup adalah kesempatan untuk berkarya. Makna hidup ditandai dengan seberapa banyak hasil karya yang dapat dilakukan. Berkarya bagi Tuhan tidak selalu diertikan sebagai bentuk pelayanan yang sempit, hanya terbatas pada pelayanan di dalam gereja sahaja. Berkarya bagi Tuhan bererti melakukan kegiatan yang menghasilkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bekerja sesuai dengan bidang, mengasuh anak-anak, menunaikan tugas sebagai ibu dalam keluarga, giat dalam belajar di sekolah maupun di kampus dan sebagainya, merupakan wujud nyata dari berkarya bagi Tuhan. Kemampuan, bakat, dan talenta adalah perlengkapan senjata perang yang sudah Tuhan titipkan bagi setiap orang untuk dapat memaknai hidupnya dengan sempurna. Mari kita memaknai hidup ini dengan berkarya bagi Tuhan. Di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Filipi bab 1 ayat 21, kerana bagiku hidup adalah Kristus, ialah Kristus, dan mati ialah keuntungan. Tetapi jika aku terus hidup dari segi jasmani, ini akan bermakna usahaku membuahkan hasil. Namun, yang mana akan kupilih, aku tidak tahu. Okay, perkara doa kita untuk poin perkara doa ini iaitu mohonlah pada Tuhan agar menuntun kegiatan kita agar di sepanjang hari ini mampu bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah bosan menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan segenap tenaga kita. Yang kedua, mohon pimpinan Tuhan apabila kita akan memulai pekerjaan. Tuhan memberkati pekerjaan itu dan penyertaan Tuhan sepanjang bekerja pada hari agar pekerjaan menjadi berkat bagi kita, keluarga dan juga tempat kita bekerja. Berdoalah dan sentiasa bagi kepimpinan di tempat kerja dan juga rakan-rakan sekerja dan agar kita memiliki sifat untuk saling mengasihi dan bekerjasama. Mari semua kita berdoa untuk perkara doa pertama, nanti saya akan aminkan doa kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih di atas nafas yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini Tuhan. Tuhan, di atas berkat-Mu kami masih berkesempatan untuk melayani dan memuji Engkau melalui platform Zoom ini Tuhan. Tuhan, kami amat bersukacita di atas berkat-Mu ini. Tuhan, kami memohon Tuhan agar Tuhan menuntun segala kegiatan yang kami lakukan secara harian dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, Engkau pimpin segala perjalanan dan pelaksanaan aktiviti kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkaulah maha besar bagi kami Tuhan. Engkaulah yang telah menyediakan setiap kelengkapan bagi kami Tuhan. Kami tahu Tuhan,
dalam apa jua keadaan, Engkau tetap bersama kami, Tuhan. Tuhan, kami juga memohon pimpinan-Mu, Tuhan, agar setiap pekerjaan yang kami lakukan, ya, maupun kerja harian ataupun kerja hakiki yang kami dipertanggungjawabkan, Tuhan, Engkau pimpin kami, Tuhan. Engkau hindari kami dari segala kuasa-kuasa iblis yang akan mengganggu segala perancangan kami semasa kami bekerja, Tuhan. Engkau hindarkan kuasa iblis ini dari kami, Tuhan. Engkau jaga dan berikan hikmat kata-kata kepada kami, Tuhan, agar kami melakukan segala pekerjaan yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan, tanpa melanggar segala yang tidak berkenan di mata Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Ya Tuhan, kami juga bermohon kepada-Mu, Tuhan, agar segala kepimpinan di tempat kerja kami, Tuhan, maupun daripada peringkat atasan, pertengahan, atau peringkat seterusnya, Tuhan, kami mohon agar mata-Mu terus melindung dan memerhati kami, Tuhan. Engkau terus selidiki hati kami, Tuhan, agar kami terus berpegang kepada Engkau semasa kami melakukan aktiviti kami dan tugasan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Ya Tuhan, di dalam firman-Mu berkata, di dalam Mazmur 16 ayat 11, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Terima kasih, Tuhan, di atas berkat-Mu, Tuhan. Bagi kita yang semua jemaat Tuhan, terima kasih, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ya, terima kasih Brother Frankie untuk perkara doa yang pertama. Seterusnya kita akan berdoa untuk perkara doa kedua, iaitu kita akan berdoa untuk jiwa-jiwa supaya mereka mengenal Juru Selamat dunia. And seperti yang kita tahu, hari Natal, Christmas akan datang in a few months in the future, di mana kita akan merayakan peristiwa di mana Yesus Kristus lahir dalam dunia ini, menjadi manusia seperti kita untuk menanggung dan membayar dosa-dosa kita di kayu salib. Dan itu adalah a very good present that Tuhan bagi kita sebagai Tuhan kepada manusia. It's a good present that God give us because we are free from sin. And saya percaya juga, saya tahu juga that there are some of us born Christian, tapi ada yang tidak tahu apa maknanya, what does it mean to be a Christian, who is God. And then there are some out there juga di mana mereka memerlukan Tuhan juga. So today perkara doa yang kedua ini, kita akan berdoa untuk agar jiwa-jiwa di luar sana, di antara kita,
yang maybe some of them lahir sebagai Christian but do not understand what does it mean to be a Christian, do not understand what is Christian, what is God, but want to know what is God. Kami akan berdoa untuk mereka supaya the answer will be given to them through anything that they do in their life, maybe in their work, maybe persahabatan, maybe their relationship with their family, because I believe God speaks in many language in their life, in our life, in everyone's life. And also we want to berdoa juga untuk mereka yang lain juga, supaya hati mereka terbuka untuk mengenal Tuhan, sebab Tuhan sentiasa terbuka untuk kami semua yang terbuka hati, berbuka hati kita untuk Tuhan. So and also kita akan berdoa untuk berterima kasih kepada pengorbanan yang Tuhan telah bagi kepada kita, di mana dia mati di kayu salib untuk kita. And Roma 10 ayat 9 hingga ayat 10 menyatakan bahwa jika kamu akui dengan mulutmu bahwa Yesus ialah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkannya daripada kematian, kamu akan diselamatkan. Ayat 10, kerana dengan hatimu kamu beriman dan diperbenar, dan dengan mulutmu kamu mengaku lalu diselamatkan. Amen. Mari kita berdoa untuk perkara kedua, iaitu berdoa untuk jiwa-jiwa yang ingin mengenal Juru Selamat dunia. Amen. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang Maha Kuasa, terima kasih Tuhan buat peluang yang Kau telah berikan kepada kami Tuhan, di mana kita bersekutu, berdoa bersama Tuhan. Tuhan, pengerjaan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan di dunia ini Tuhan is very wonderful, Lord Jesus. Tuhan Bapa kami yang Maha Kuasa, kami ingin berterima kasih Tuhan buat setiap perkara yang Kau telah berikan kepada kami Tuhan. Everything that You do to us, oh God, that You've given to us, Lord Jesus, the life that You breathe in us, Lord Jesus. Tuhan, Engkau telah lahir di dunia ini Tuhan, menjadi manusia Tuhan, so that we can relate with You, oh God, as a human being. Tuhan, dan Tuhan, not just that, Lord Jesus, You pay for our sin by sacrifice Yourself on the cross, so that we are free from all the sin. How wonderful, how great is that sacrifice that You have given to us, oh God. And Lord, we want to embrace, we want to show our gratitude, Lord Jesus, that we are thankful, Lord Jesus, for the sacrifice yang Kau telah berikan kepada kami, anak-anak-Mu, Tuhan. Dan Tuhan, kami ingin berdoa juga, Tuhan, untuk jiwa-jiwa di luar sana, Tuhan. Maybe some of them lahir Christian, but do not know what does it mean to be Christian, Tuhan. And mungkin mereka ingin mengenal-Mu, Tuhan, dengan lebih dalam lagi, Tuhan. Tuhan, saya percaya, Tuhan, Engkau akan memberi mereka, Tuhan, jawapan melalui apa-apa saja, Tuhan, cara-Mu. Sebab Engkau, Tuhan, cara-Mu, Tuhan, You have all the ways, Lord Jesus. And I believe You'll give the answers to those who seek. Because in Matthew, Lord Jesus, You also said that knock and it'll be open, ask and be given, seek and it'll be shown, Lord Jesus. So Heavenly Father who in heaven, Tuhan, Bapa kami yang Maha Kuasa, aku percaya Tuhan mereka akan, they'll find You someday, Lord Jesus. They'll find You, they'll find the answer. What does it mean to be a Christian? What does it mean to be Your children, oh God, Jesus? I pray that one day they will experience Your love, Lord Jesus, through maybe their everyday life, mereka punya experience in life, mereka punya pekerjaan in life, Lord Jesus, easy or hardship, Lord Jesus. I believe, Lord Jesus, You will always be there when they call upon Your name, oh Lord Jesus. And also, Lord Jesus, we also want to pray, Lord Jesus, for jiwa-jiwa yang lain di luar sana, Tuhan. Tuhan, saya percaya, Tuhan, saya berdoa, Tuhan, supaya
hati mereka terbuka untuk menerima Engkau, Tuhan. Sebab Tuhan, Engkau yang membebaskan kami dari dosa, Tuhan. Engkau yang meluruskan jalan kami, Tuhan. Engkaulah terang yang menerangi jalan kita, Tuhan. Di mana-mana pun kita pergi, Tuhan, Engkau sentiasa ada bersama kami, Tuhan. And Lord, we will never be lost when you are right there by our side, Lord Jesus. And I believe, Lord Jesus, that there are people out there who really needs you, Lord Jesus. Because God, you who opens their eyes, you who set them free, you who lead them straight, Lord Jesus. Heavenly Father who art in heaven. Terima kasih Tuhan Bapa kami yang Maha Kuasa. Kami ingin serahkan doa ini Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih buat masa ini yang Kau telah berikan kepada kami Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Doa untuk perkara doa yang kita berikan waktu khusus bagi Tuhan. Kalau kita merenungkan perjalanan hidup kita selama satu telah memberikan bagi kita waktu 24 jam dalam sehari. Maka pertanyaan sebagai orang percaya bahwa kalau mau tidur, bangun tidur, mau makan, mau ke sekolah, kita harus berdoa. Maka itulah yang menjadi rutin yang kita lakukan. Bahkan sampai kita sudah berkeluarga, kita tetap melakukan itu sebagai sebuah rutin orang percaya. Kita harus mulai menyadari bahwa memberikan waktu khusus bagi Tuhan adalah perkara yang terpenting melebihi apapun yang kita lakukan sepanjang hari dalam 24 jam yang waktu Tuhan memberikan kepada kita. Dalam Ibrani 13:15 berkata, oleh itu melaluinya marilah kita terus-menerus mempersembahkan korban, yaitu pujian kepada Allah sebagai buah-buahan hasil hidup kita, ambil bersyukur kepada nama-Nya. Mari doakan dan amalkan agar kita terbiasa menyediakan waktu kita dan berkerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, dan kita semakin jatuh cinta kepada Tuhan. Khususnya berdoa agar kita ada masa yang kita berikan khusus untuk Tuhan akan memberikan kita kepekaan terhadap penasihat, di mana kepekaan itu tidak akan menjerumuskan kita untuk melakukan apapun yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Berdoa, mari kita sama-sama berdoa untuk perkara ketiga ini, yaitu berikan waktu khusus bagi Tuhan. Bapa Tuhan Allah yang kami sembah pada malam ini, kami bersatu hati berdoa mengangkat perkara doa kami yang seterusnya, yaitu memberikan waktu khusus bagi Tuhan. Tuhan, Engkau telah memberikan kami 24 jam sehari untuk menjalani kehidupan harian kami. Engkau telah memberikan waktu yang lebih dari cukup. Ajar kami ya Tuhan, dan pimpin kami agar kami dapat membahagikan masa kami dan mengutamakan Engkau sebelum kami memulakan hari-hari kami. Ketika kami bangun dari tidur, Tuhan, ingatkan kami agar untuk memberikan masa khusus untuk Tuhan melalui waktu ini dan doa pagi kami. Kami mohon juga Tuhan pimpinan Roh Kudus-Mu agar terus kuat dalam doa dan bersandar kepada-Mu. Karena kami percaya ketika kami menyerahkan hari kami kepada-Mu ya Tuhan, Engkau akan memberkati kami sepanjang hari. Bantu kami Tuhan agar menetapkan waktu khusus untuk Engkau, maupun di waktu pagi ataupun pada waktu malam. Teguhkan iman kami ya Tuhan melalui persekutuan doa dan juga dengan meluangkan masa kami menyertai mesbah-mesbah doa keluarga dan juga doa gereja. Tuhan, sedarkan kami bahwa masa yang kami berikan untuk Tuhan adalah tidak sia-sia dan pasti membuat kami bertumbuh dan bergiat. Letakkan di hati kami juga Tuhan untuk memberikan yang terbaik. Letakkan di hati kami Tuhan agar rindu untuk membaca firman-Mu dan memahami firman-Mu ya Tuhan. Seperti dalam firman-Mu Yesus 4
Ayat 8, kami nyatakan ya Bapa, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Ini doa kami ya Tuhan, agar kami tidak jemu-jemu mencari Engkau, mendekatkan diri kepadamu melalui doa dan keberkatan ya Tuhan. Bantu kami ya Bapa, tolong kami ya Yesus, dan pimpin kami ya Roh Kudus. Inilah seruan dan doa kami Tuhan, inilah kerinduan kami. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak menyenangkan di Engkau. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mendengar doa dan seruan kami. Kami angkatkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada kita yang sudah terlibat dalam doa tadi. Dan doa yang keempat adalah kita terus berdoa untuk pilihan raya umum ke-15 negara kita Malaysia. General election. Jadi kita berdoa ini seluruh Malaysia. Dari Sabah sampailah ke Sarawak. Ya, untuk parlimen. Ya, sekarang musim campaign. Kita berdoa supaya musim ini orang campaign sana sini mereka campaign dengan baik, dengan cara baik, tidak menyalah-nyalahkan orang lain. Ya. Jadi Malaysia merupakan sebuah negara yang demokratik, membentuk kerajaan melalui kehendak rakyat, seperti yang dinyatakan melalui undi mereka, undi kita. Kerajaan yang diundi untuk berkuasa diberikan mandat untuk memerintah dan mentadbir negara kita untuk tempoh 5 tahun. Ya, hanya 5 tahun. Ya. Tanggung jawab untuk mentadbir negara bukan perkara yang mudah. Ya. Nasib dan masa depan 28 juta penduduk Malaysia diletakkan di tangan kerajaan yang baru. Yang baru. Bagaimana mereka menjalankan pentadbiran dan membuat keputusan akan sangat-sangat menentukan masa depan negara kita Malaysia. Jadi kita perlu berdoa untuk keputusan, untuk pangkah kita, untuk undian kita. Jadi oleh itu sebagai rakyat Malaysia dan umat Tuhan, sebagai gereja kita mesti bijak dan berhati-hati dalam membuang undi kita. Kita juga harus berdoa agar calon yang tepat akan diundi ke dalam kerajaan yang akan ditubuhkan untuk memberi kebaikan kepada negara dan bangsa ataupun negara, gereja kita. Ini sangat penting. Gereja juga akan terkesan dengan kerajaan yang akan ditubuhkan. Dengan pemikiran demikian, kita menyeru gereja, pribadi-pribadi, orang Kristen, untuk berdoa untuk pilihan raya ini. Bahan doa dibagikan kepada 5 fokus penumpuan. Nanti kita akan doa sama-sama, mungkin lebih daripada itu. Kita fokus penumpukan berkaitan dengan pilihan raya. Ya, semuanya kepada pilihan raya. Jadi fokus yang pertama yaitu ada 6 gitu tadi. 6. Doakan proses pengundian di seluruh negara. Prosesnya. Ya, dari pagi dia buka pukul 8 kalau tidak silap pada tepat yang ditutup seawal yang mungkin jika sudah tidak ada pengundi ditutup awal. Ya, doakan proses pengundian di kawasan Anda. Ya, kawasan saya itu di Baram. Mungkin Anda di KK, mungkin Anda di Kuching dan sebagainya. Bagi Anda yang dapat balik, pulanglah. Ya. Doakan pengundian berjalan dengan selamat dan bebas. Doakan agar tidak ada individu yang haknya untuk mengundi ditolak. Okay. Melalui kesilapan dan penyelewengan pengurusan. Okay. Doakan pilihan raya yang adil, doakan agar semua calon dan parti yang bertanding diberikan peluang sama rata untuk berkempen. Okay. Saya ingat dekat ini proses kempen itu berjalan dengan lancar. 5 hari penamaan calon yang sebelum ini ada sedikit huru hara. Okay.
di beberapa tempat. Doakan agar rasa takut akan Tuhan ke atas para pegawai SPR, supaya mereka berlaku tekun, adil, dan teguh dalam menjalankan tugasnya. Yang terakhir, doakan para sukarelawan, petugas-petugas, volunteers yang bertugas sebagai agen pengundian dan pengira undi ataupun paca. Doakan agar bilangan sukarelawan akan mencukupi di setiap stesen undian. Doakan agar mereka senantiasa berwaspada, memperhatikan, dan serta berani di dalam memastikan sebarang usaha mengacau kacirkan proses pengundian dibentraskan. Jadi tinggal beberapa hari lagi, hari undi itu adalah hari Sabtu minggu depan lagi. Jadi kita doakan supaya urusan-urusan pengundian yang akan berlangsung berjalan dengan lancar. Sampailah keputusan kerajaan baru ditunjukkan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, menyerahkan beberapa perkara doa ini. Ada 6 perkara doa yang kita akan doakan bersama. Mari kita tunduk kepala kita dulu. Kami mengucap syukur karena negara kami adalah negara yang penuh dengan kebebasan, negara yang dilandaskan dengan nilai-nilai demokrasi. Dan kami berdoa pada hari ini untuk pilihan raya umum ke-15 negara kami Malaysia. Tuhan, Engkau mengasihi Malaysia. Engkau mengasihi rakyat Malaysia. Engkau mengasihi kerajaan Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau berikan kami kerajaan, sistem kerajaan yang takut akan Tuhan. Sistem kerajaan yang berlandaskan nilai-nilai yang murni, nilai-nilai yang menghargai satu sama lain. Dan tidak mengurangkan agama orang lain, warna orang lain, tapi menghargai sama rata. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu berkuasa atas negara kami. Dan terlebih lagi urusan pilihan raya, terlebih lagi proses campaign yang berlangsung dalam minggu ini dan juga minggu depan. Biarlah tangan Tuhan yang campur tangan, hadir dalam segala urusan. Kami serahkan juga cuaca. Fokuskan doa kami pada malam ini, Tuhan berikan cuaca yang baik. Tempat-tempat yang dilanda hujan, tempat yang dilanda banjir, akan kering dan sehingga penduduk-penduduknya pada waktu itu nanti akan dapat keluar untuk mengundi. Lindungi perjalanan mereka Tuhan ke tempat pengundian, sehingga mereka dapat menunaikan tanggung jawab kewajiban mereka dengan baik. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan juga para volunteers, para pegawai SPR yang akan melibatkan diri dalam urusan-urusan pengundian masa itu nanti. Tuhan, biarlah Tuhan yang memegang mereka, yang mengawal mereka, supaya proses berjalan dengan lancar, dengan baik, tanpa ada kacau balau, tanpa ada kepincangan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan keputusannya nanti. Kami percaya setelah kami berdoa, bila kami sungguh-sungguh berdoa, bila umat Tuhan berdoa, kami percaya Tuhan juga akan memberikan keputusan yang baik, yang menyenangkan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur malam ini dapat berdoa bersama-sama. Tuhan berkati setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah semua gereja mulai hari ini akan bangkit, akan terus berdoa bagi negara Malaysia. Tuhan, kami berdoa bila negara Malaysia akan penuh kemuliaan-Mu. Bila negara Malaysia akan mengalami berkat dan pertolongan-Mu, Bang. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati kita. Haleluya. Haleluya. Okay. Jika tidak ada apa-apa, kita akan saya ingin mengucapkan terima kasih atas terlibatan kita. Saya jemput saudara Sanjay berdoa untuk kita sebelum kita pulang ke tempat masing-masing. Ya, untuk tidur, istirahat, juga pekerjaan besok. Doakan perjalanan saya besok ke Penang. Sampai hari Ahad. Thank you. Thank you Pastor Ding, thank you pendoa-pendoa hebat Central City.
Mari kita berdoa. Sama-sama kita akan berdoa ya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau telah mendengar segala bahan doa kami. Engkau telah mendengar suara kami. Malah Engkau juga telah memperlihatkan hati kami Bapa. Kerinduan kami Bapa untuk melihat satu transformasi yang besar berlaku dalam kehidupan kepribadian, berlaku dalam kehidupan kekeluargaan, berlaku juga perubahan dalam community, even masyarakat dan juga negara kami Malaysia. Kami percaya Tuhan mujizat itu sungguh nyata. Bagi kami yang percaya akan kebenaran, bagi kami yang percaya akan perubahan yang datang daripada Engkau Bapa, kami akan tetap teguh dan setia berdoa. Karena doa adalah satu senjata peperangan dalam rohani. Karena kami percaya saat orang yang percaya dan memiliki iman ya Tuhan, segala yang tidak berkenan semuanya telah dipulihkan. Karena kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Mulia. Terima kasih Bapa, kami sungguh percaya setiap kami Bapa, kami juga berdoa bagi mereka juga yang tidak dapat turut hadir dalam mesbah doa. Terima kasih untuk Jemaat Central City, karena kami semua ya Tuhan adalah biji mata Engkau. Tuhan, bagi kami yang lemah tubuh pada saat ini ya Tuhan, Engkau pakai lidah kami untuk sentiasa berbicara penyembuhan ke atas tubuh ini. Karena tubuh ini ya Tuhan akan sentiasa mendengar suara-Mu. Bila firman yang ada dalam hidup kami manifest ke atas tubuh kami sungguh yakin kami memiliki suatu tenaga, kami memiliki suatu kekuatan, kami memiliki satu pengharapan, malah kami juga memiliki pencerahan ya Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu ya Tuhan kami tidak berjalan kesorangan, karena Engkau beserta kami sentiasa 24 jam 7 hari. Kami ucap syukur ya Tuhan, karena Engkau telah melihat pelayanan Central City, kami serahkan pelayanan Central City ke tangan Engkau Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, kami mendeklarasikan Central City adalah rumah api. Jiwa-jiwa yang ada di kota Samaran ataupun di luar kota Samaran, bagi mereka yang haus dan lapar dan ingin mencari wajah Engkau Tuhan, ingin mengenal Engkau dengan lebih rapat, ingin memiliki satu persekutuan seiman ya Tuhan, Engkau hantarlah pribadi ya Tuhan ke gereja Central City ataupun di mana-mana gereja yang ada ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kerinduan kami untuk melihat setiap mereka yang sudah hilang ataupun lost, mereka akan kembali mencari wajah Engkau. Tidak terlambat, tidak ada perkataan terlambat. Tapi apa kami mau ya Tuhan, setiap jemaat Central City menjadi seorang messenger yang luar biasa. Mereka diberi kesempatan menceritakan kebaikan Engkau, bibir mereka akan sentiasa memuliakan Engkau, hidup mereka memberi satu testimoni yang hidup. Mereka akan mengenal Engkau Bapa melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan Pastor Ding dan sisi keluarga yang akan berangkat ke Penang dan kembali ke Kuching pada hari Ahad. Tuhan, semua keperluan mereka telah dipenuhi, telah dijagai. Perjalanan mereka juga telah dijaga Tuhan, penerbangan yang mereka naiki, pilot, even attendance, engine, Tuhan, udara. We speak life to the weather, Father Lord. We thank you, everything is under your control. Kami juga berdoa tempat mereka tinggal, kendaraan yang mereka sewa, ataupun teman yang mereka akan jumpa. Tuhan, kami percaya the best is yet to come. Terima kasih Bapa. Kami juga Tuhan menyerahkan setiap jemaat kami yang akan meneruskan pekerjaan hari-hari seterusnya, pelayanan kami, perancangan di hari seterusnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ajari kami untuk mengenal Engkau, mencari wajah Engkau terlebih dahulu Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sungguh baik. Kami ucap syukur, sungai sukacitamu sentiasa mengalir dalam hidup kami. Tuhan, tidak ada perkataan duka cita dalam hidup kami, karena kami percaya Tuhan, kami harus kembali kepada Engkau Bapa. Karena Engkau adalah sumber daripada segala jawab soalan, dan kami inginkan jawaban saat kami merenung firman-Mu siang dan malam. Terima kasih ya Tuhan. We love you so much. Terima kasih untuk mesbah doa ini. Kami ucap syukur sekali ya Tuhan. Bagi kita semua yang percaya. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi kita semua yang percaya, katakan amin. Haleluya. Haleluya.